Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Pagi ini saya akan mengadakan wawancara, akan mengganggu Ibu sebentar untuk bertanya tentang pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu menyikapi apabila terjadi kasus-kasus atau permasalahan yang ada di sekolah? Kasus-kasus yang ada di sekolah atau permasalahan yang timbul di sekolah sangat beragam ya Bu Diksi. Kasus tersebut bisa dalam taraf kasus rendah atau bisa juga sedang, bahkan ada kasus besar, tapi mudah-mudahan di sekolah kita tidak terjadi kasus besar gitu ya. Tapi kalau untuk menyikapi permasalahan yang ada di sekolah sebagai pimpinan ya, kita pun harus bijak ya, harus tahu dulu permasalahannya apa, timbulnya karena apa gitu ya. Setelah tahu seperti itu, barulah kita mencari solusi harus seperti apa gitu ya pemecahan masalah tersebut. Intinya dalam menyikapi masalah-masalah yang ada di sekolah itu ajalah secara bijak aja kita menyikapi sebagai seorang pimpinan gitu ya. Adapun nanti pemecahan masalahnya kita pun melihat lagi masalahnya ringan atau masalahnya biasa atau masalahnya memang cukup berat gitu. Itu aja Bu Diksi. Iya. Jadi Ibu lebih bijak lagi ya dalam menentukan keputusan itu. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di sekolah? Kalau melihat keefektifan dalam penanganan kasus gitu ya, penanganan masalah, kita pun harus melihat dulu apa sih kasusnya, batasannya sampai mana gitu ya. Kenapa kita harus tahu kasusnya apa, batasannya sampai mana? Tadi sudah dijelaskan di awal dari nomor 1, 2, 3 gitu ya. Karena permasalahan atau kasus yang timbul, ada kasus besar, ada kasus kecil gitu ya. Dengan melihat adanya perbedaan kasus tersebut, oh yang kasus kecil seperti ini loh langkah-langkah penyelesaiannya. Kalau seperti kasus besar, oh seperti ini loh penyelesaian langkah-langkahnya. Ya solusi untuk apa tadi nomor 4 tuh yang paling efektif. Ya paling efektif dalam pengambilan keputusan ya kita harus melihat permasalahan itu secara rasional saja, dan keputusannya pun tetap secara rasional, tidak memihak kepada salah satu sebagai seorang pimpinan, adil, baik yang benar maupun yang salah, tetap kita jaga itu adanya jangan sampai tadi kata Bu Diksi salah satu pihak dirugikan gitu. Tetap kita harus mengacu pada itu, kita harus berpikir jangan yang satu menang, yang satu salah, berarti seorang pimpinan tersebut pro sama yang benar itu ya harus adil lah, meskipun ada posisi yang salah gitu. Tapi tetap kita penyelesaiannya melihat mengacu kepada itu gitu. Tetap keduanya harus saling enak lah gitu. Memang yang harus diuntungkan tetap yang benar gitu, tapi yang salah pun kemungkinan di sini kalau dalam situasinya sekolah seperti ini, yaitu tadi kata Bu Diksi, jangan sampai ada yang dirugikan. Yang penting kita tahu permasalahannya gitu ya. Pengambilan keputusannya melihat dari permasalahan yang ada begitulah. Baik itu permasalahan yang kecil maupun permasalahan yang besar gitu. Tetap kita harus bijak, rasional, tetap ada tidak ada yang dirugikan, sama-sama lah gitu ya. Sama-sama dipecahkan masalah tersebut, yang penting masalah clear, kita jalan kembali seperti biasa, baik lagi gitu. Ya Bu, untuk pertanyaan yang ketiga adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan saat mengambil keputusan? Tentulah kita menyikapi kepada permasalahan yang ada. Tadi juga sudah dibahas, permasalahan ringan ataupun sedang ataupun berat, tetap ada
ada trik-trik gitu ya, ada langkah-langkah yang memang harus kita tempuh. Contohnya misalkan untuk menangani suatu permasalahan kita harus mengidentifikasi dulu masalahnya apa gitu ya. Setelah teridentifikasi berarti kita harus mengumpulkan data dulu, benar dan tidaknya gitu kan. Itu pun harus dilakukan oleh seorang pimpinan untuk tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Bisa bertanya kepada seseorang yang memang dekat dengan yang mempunyai masalah tersebut gitu ya. Kalau memang kaitannya dengan situasi di sekolah antara murid dengan murid, bisa kita klarifikasi, bisa bertanya kepada gurunya, bisa guru kelasnya, kelas mana sih yang terjadi nih, permasalahan apa, guru kelasnya yang harus kita identifikasi, kita tanya dulu. Kalaupun nanti misalkan ada sudah merambah ini menjadi lebih luas lagi antara ortunya udah tahu, berarti kita pun nanti harus melibatkan gitu ya. Jangan sampai nanti di belakang kita, di luar sekolah kita, orang tua akhirnya yang mempunyai masalah. Tadinya permasalahan dari sekolah gitu, di anak-anak. Kalau memang itu masalah besar ya apalagi gitu ya, penanganannya memang harus lebih khusus. Identifikasi dan pengumpulan datanya pun harus benar-benar akurat gitu ya, supaya tidak ada terjadi kesalahan tadi. Mungkin itu ya. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di sekolah, Bu? Dalam pengambilan keputusan, seorang pimpinan pun juga sama, karena manusia biasa ya, dengan realita yang ada, kasus yang muncul, masalah yang muncul di sekolahan, tetap dalam mengambil keputusan ada rasa was-was, takutnya keputusan yang saya ambil itu tidak pas gitu ya. Terus ada lah, ini solusi benar enggak nih? Ada perasaan ke situ ya. Berarti ada keraguan dalam hati bahwa solusi tersebut akan sesuai dengan pemecahan masalahnya gitu. Pasti akan timbul rasa keraguan, ada perasaan pas dan tidaknya solusi tersebut dalam pemecahan masalah ini gitu ya. Apakah solusi tersebut bisa berdampak baik atau buruk terhadap pemecahan masalah ini gitu. Ya, mungkin itu yang menjadi tantangannya lah gitu. Apa yang sudah diputuskan tuh baik atau tidak? Iya. Berdampak baik tidak bagi mereka gitu. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang dijalankan? Ya. Dengan pertanyaan yang barusan diprediksi tanyakan bahwa ada tidak jadwal yang memang saya bikin gitu ya, saya buat dalam pemecahan masalah dalam menyelesaikan masalah. Kalau untuk jadwal sih tidak, sebab munculnya masalah masa sih harus terjadwal gitu ya. Kan masalah tersebut timbulnya kita tidak tahu kapan gitu ya. Jadi saya pribadi sebagai seorang pimpinan, kalau untuk menjadwal sih tidak. Kalau timbul masalah, barulah di situ kita bergerak gitu. Apakah masalah tersebut bisa secara langsung diselesaikan, atau memang masalah yang timbul tersebut perlu waktu penyelesaiannya gitu. Jadi kalau terjadwal, bulan ini kita jadwal ini, bulan ini menyelesaikan itu, ya menyelesaikan masalah ini. Kecuali kalau di sekolah itu terlihat, terbaca ada muncul beberapa masalah. Nah, kemungkinan bisa terjadi adanya jadwal. Bulan ini harus membenahi dulu masalah ini nih. Bulan ini harus membenahi masalah ini dulu loh, gitu kan. Kalau di situ terbaca oleh seorang pimpinan bahwa ada hal-hal yang memang dianggap sebagai suatu permasalahan. Contohnya tadi di awal ada guru dan guru yang grup-grupan gitu ya. Terlihat nih. Terus muncul lagi ada permasalahan. Guru ini kok seperti ini, pulangnya kok duluan terus tanpa permisi gitu ya. Itu pun sama permasalahan, dilema etika loh itu ya. Seorang pimpinan harus seperti apa sih menyelesaikan seperti masalah tersebut gitu kan. Ada guru yang seperti ini,
Tapi tidak menutup kemungkinan ya ini di sekolah kita, alhamdulillah selama saya di sini belum pernah melihat gitu ya. Selalu kalau pulang ya pamit gitu ya. Kan ada salah seorang guru, misalnya satu guru pulang aja tanpa kepala sekolah tahu, ada keperluan berangkat aja gitu ya tanpa permisi gitu kan. Sementara pada saat ada yang bertanya saja atau pengawas datang ke sekolah mengumpulkan guru, lah guru ini kemana, nggak ada. Ya kan? Ya mengelak kan kepala sekolah karena dia tidak pamit kepada saya gitu kan. Itu pun mungkin akan menjadi permasalahan dan butuh penyelesaian gitu ya. Kalau memang itu muncul, bolehlah seorang kepala sekolah membuat jadwal gitu ya. Oh ini perbaiki ini dulu, perbaiki ini dulu. Tapi kalau permasalahannya yang muncul dadakan, seperti ada keributan siswa gitu ya, itu spontan gitu. Tapi apa ya, yang saya rasakan menjadi seorang pimpinan selama saya 2 tahun menjadi kepala sekolah, belum pernah membuat jadwal gitu ya. Tapi tidak tahulah nanti kalau memang melihat adanya gejala-gejala tersebut, mungkin saya pun akan membuat jadwal. Tapi selama ini 2 sekolah yang saya sudah hadapi gitu ya, tidak ada terjadi seperti itu. Jadi tidak perlu adanya jadwal untuk penyelesaian masalah gitu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai pengambil keputusan dilema etika sebagai kepala sekolah, Bu? Apa ya, pembelajaran yang dapat dipetik dalam penyelesaian masalah yang intinya kepada dilema etika, ya berarti seorang pimpinan, saya pribadi seorang pimpinan harus tadi bijak dalam menyelesaikan masalah dan menanggapi masalah. Terus yang kedua, kemungkinan seorang pimpinan pun lebih berhati-hati dalam menyelesaikan masalah tersebut, dalam mengambil keputusan. Tadi kan jangan sampai ada yang dirugikan gitu ya. Terus mencari solusi pun ya harus matang gitu, supaya tadi tidak ada yang dirugikan dan tidak terjadi permasalahan tersebut jadi melebar gitu. Jadi harus benar-benar solusi tersebut matang, bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu aja sih kemungkinan Bu Diksi. Betul. Selanjutnya yang terakhir ya Bu ya. Bagaimana kesan yang Ibu rasakan selama menjadi kepala sekolah, Bu? Aduh, yang dirasakan menjadi kepala sekolah memang berat lah ya. Untuk menjadi kepala sekolah, menjadi seorang pimpinan, tapi bukan berarti saya menakut-nakuti Bu Diksi. Yang insya Allah nanti ke depannya Bu Diksi akan seperti saya lah gitu ya, menjadi seorang pimpinan, menjadi kepala sekolah. Karena sekarang Bu Diksi sudah melalui jalur CGP dan kan beritanya, informasinya seorang CGP itu akan menjadi gitu lah ya. Makanya dari seorang dibekali nih Bu Diksi gitu ya, dengan berbagai ilmu tentang kepemimpinan gitu kan. Itu pun harus terapkan oleh Bu Diksi. Siapa tahu nanti Bu Diksi 1 tahun 2 tahun kemudian ya rezekinya menjadi seorang pimpinan, masuklah gitu ya, bergabung gitu ya menjadi seorang pimpinan, menjadi kepala sekolah. Yang memang berat, yang memang harus dijalani oleh seorang pimpinan kepala sekolah, yaitu harus lebih banyak belajar, karena banyak ilmu-ilmu yang memang harus dipelajari yang berhubungan dengan kepemimpinan, supaya kepemimpinan kita menjadi lebih baik lah gitu ya, tidak keluar jalur gitu. Kalau memang seorang pimpinan udahlah segimana kita aja, kumaha orang we gitu ya, kan tidak seperti itu. Tetap ilmunya harus ada, ya jalurnya harus ngena gitu, sehingga nanti penilaiannya, pimpinan baik, pimpinan bagus lah gitu, bertanggung jawab gitu, bijak gitu kan. Kalau tanpa ilmu, ya itu tadi semaunya dia gitu. Nah itu mungkin ilmu harus banyak ilmu yang dikuasai, dipahami dan dipelajari lah gitu ya, supaya tadi intinya menjadi seorang pimpinan yang baik gitu aja. Aduh, banyak sekali ilmu yang didapat hari ini setelah wawancara dengan Ibu. Ibu terima kasih waktunya Ibu. Sami-sami.
Sami-sami sukses ya Bu Diksi. Amin. CGP-nya tuntas sampai berapa lagi? 2 lokal lagi. 2 loka lagi, 6 loka ya. Udah Iya. 4 loka, sekarang 2 loka lagi. Berikan sehat, diberikan kekuatan, lulus sebagai CGP, sebagai guru, nanti guru penggerak, dan insya Allah kedepannya Bu Diksi akan menjadilah seorang pimpinan. Tekankan, semangat, kita bersama-sama nanti. Amin, Bu. Ibu, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Apa kabar? baik Bu Diksi. Iya, Ibu. Sehat. Maaf ya Ibu ya, saya mengganggu waktunya untuk wawancara kita sekarang Ibu ya. Boleh. Terima kasih ya Bu sebelumnya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu menyikapi apabila terjadi kasus-kasus di sekolah, Bu? Ketika kita menyikapi ada kasus-kasus di sekolah, tentunya kita hadapi dulu dengan kepala dingin, hati yang dingin. Lihat dulu permasalahannya seperti apa. Jadi jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan. Iya, bagus Bu. Selanjutnya yang kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana kasus itu sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan, Bu? Oh iya, ketika kita untuk mengambil keputusan yang ada 2 keputusan yang sama-sama benar dan mengandung kebaikan, tentunya kita harus mengambil keputusan yang lebih baik, berarti ya yang mana yang terbaik ya, yang terbaik, yang banyak manfaatnya, banyak maslahatnya, dan akan menjadikan keputusan itu yang menguntungkan atau memberikan poin positif kepada sekolah. Iya Bu, bagus Bu. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan pada kasus-kasus di sekolah? Prosedur atau langkah-langkah yang kita lakukan ketika kita untuk mengambil keputusan yang ada di sekolah, tentunya harus mengidentifikasi dulu ya, identifikasi dulu permasalahannya yang akan kita ambil keputusan itu, sejauh mana, seberat mana, atau sampai di mana permasalahan itu, dan juga pengumpulan data permasalahan tersebut. Kita itu sangat penting untuk mengambil sebuah keputusan agar tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak, ambil yang terbaik. Ya Bu ya, intinya kita harus adil ya Bu ya. Iya, harus adil. Untuk yang kelima ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di sekolah? Tantangannya apa saja Bu? Tentunya ketika kita sebagai kepala sekolah tidak mulus dan tidak akan berjalan dengan sesuai keinginan kita, tentu di situ ada tantangannya, ada proses untuk kita lebih tahu, lebih bisa, lebih mengerti. Ketika kita menghadapi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam apapun, tentunya tadi kita harus dengan penuh kepala dingin, tenang, dan tidak rasa kerusuh. Ketika tantangan kita datang, hadapi dengan kepala dingin dan memang introspeksi dengan permasalahan tersebut. Oh iya Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah pengambilan keputusan, dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau ditunda dulu gitu Bu? Ketika seorang kepala sekolah itu pasti punya program kerjanya, ada jadwal atau ada terprogram. Ketika program kerja kepala sekolah ada, tentunya ada jadwalnya. Tetapi ketika menemukan di suatu ketika berjalan di luar jadwal, ada seorang guru yang melakukan di luar melakukan pelanggaran etika, tentunya kita tidak akan membiarkan berlarut, harus langsung ditindaklanjuti, disikapi agar jangan sampai permasalahan tersebut menjadi lebar dan luas dan tidak menunggu jadwal. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik
dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika sebagai kepala sekolah? Banyak sekali kita di dalam profesi apapun kita, ilmu-ilmu yang harus kita ambil, yang akan kita ambil, yang kita petik banyak sekali. Bagaimana kita bisa mengatur ya emosi kita dalam mengambil keputusan. Kita sebagai seorang pemimpin itu akan beda lagi dengan sebagai seorang guru. Itu adalah pelajaran-pelajaran yang bisa saya petik ketika menjadi seorang pemimpin. Kita tidak boleh berat sebelah, tidak boleh menganak emaskan salah satu seorang guru. Kita tidak seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman itu kita harus betul-betul berjiwa sebagai seorang ibu, ya, sebagai seorang ibu yang semua anak-anaknya itu adalah harus betul-betul dirangkul oleh kita. Ya, mengayomi ya, Bu. Mengayomi, iya, lebih mengayomi, tidak pilih kasih. Ya, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu, bagaimana kesan yang Ibu rasakan selama menjadi kepala sekolah? Kesannya sangat berkesan sekali. Ternyata alhamdulillah tidak mudah menjadi seorang kepala sekolah. Untuk mengambil keputusan, tanggung jawabnya bukan hanya di dunia saja, tanggung jawabnya dunia akhirat. Tetapi ya selama keputusan kita, pengambilan keputusan kita sesuai dengan hal atau undang-undang yang berlaku atau akidah yang kita, nilai-nilai kebaikan kita, insya Allah itu adalah salah satu pengalaman yang sangat berkesan. Ya paling tidak kita bisa sedikit berkontribusi untuk membuat berkontribusi dalam memajukan pendidikan walaupun tidak besar ya, asal kita niatnya ikhlas, niatnya berjuang, ya insya Allah itu adalah menjadi satu bukan kebanggaan ya, paling tidak ya kebanggaan juga ya. Mudah-mudahan besok lusa Bu Diksi juga bisa ya menjadi seorang pemimpin, karena ya niatkan aja kita untuk lillahi ta'ala, untuk membuat pendidikan kita itu lebih maju. Amin, amin. Ibu, banyak sekali ilmu yang saya dapat dari obrolan kita hari ini ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan. Alhamdulillah banyak ilmu, banyak pengalaman yang bisa saya ambil. Ya Bu, saya terima kasih atas waktunya ya Bu ya, kesempatannya Ibu sudah mau sengaja menjalankan wawancara ini. Ibu, saya pamit Ibu ya, ada acaranya. Sama-sama, Bu Terima kasih Diksi. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.